Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Bahas. Pada video kali ini saya ingin merekomendasikan satu buku yang sebenarnya ini buku udah lama, buku yang seharusnya kalian udah pada tahu, kalian udah pada baca dan mungkin kalian juga udah banyak yang tamat. Buku ini buku pertama saya tentang nasihat finansial yang membuka cakrawala saya tentang masalah-masalah finansial. Di sini saya ingin membagikan opini pribadi saya, apa yang saya dapat dari buku ini murni pendapat pribadi saya sendiri. Jadi kalau kalian punya pendapat masing-masing, punya apa yang kalian dapat sendiri dari buku ini, boleh kalian juga share ilmu itu kepada saya, biar kita sama-sama belajar. Bukunya apa? Bukunya ini. Ayah Kaya, Ayah Miskin, karangan Robert Kiyosaki. Pandangan pertama saya saat melihat buku ini, saya tertarik dengan judulnya karena ini buku tentang finansial, tentang nasihat keuangan, tapi judulnya bukan seperti cara kaya dengan cepat, cara menjadi triliuner dengan mudah, tapi judulnya Ayah Kaya, Ayah Miskin. Judul yang menurut saya pribadi itu penuh tanda tanya. Ada apa dengan ayah kaya? Ada apa dengan ayah miskin? Apa pengarangnya punya dua ayah? Lalu siapa ayah kaya? Siapa ayah miskin? Itulah yang saya dapat saat pertama melihat judul buku ini. Lalu saya berasumsi bahwa yang dimaksud ayah kaya ini pasti ayah yang pendidikannya tinggi, ayah yang sekolahnya sampai S2, S3, lalu ayah yang punya jabatan tinggi di perusahaan. Lalu ayah miskin, asumsi saya itu ayah yang nggak pernah sekolah, yang nggak pernah menempuh pendidikan apapun, yang sekolah aja nggak sampai selesai, lalu dia pengangguran, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Itu asumsi pertama saya saat melihat buku ini. Murni yang saya pikirkan hanya soal status, soal jabatan aja. Ternyata setelah saya baca buku ini, asumsi saya semuanya salah. Jadi pengarang ini punya dua ayah, yang satu ayah kandung, yang satu seorang mentor yang udah dia anggap sebagai ayah. Nah, ayah kandungnya ini pendidikannya memang tinggi. Ayah kandung ini berprofesi sebagai guru. Dia punya gelar PhD. Dan ayah miskin ini sekolahnya nggak tamat, nggak punya pekerjaan yang jelas. Pengarang buku ini sebenarnya mengklarifikasikan dua ayah ini bukan berdasarkan status, bukan berdasarkan latar belakang pendidikan, bukan berdasarkan jabatan perusahaan atau pekerjaan, tapi dari pemikiran mereka, dari mindset mereka, dari kecerdasan keuangan mereka tentang uang, tentang pendapatan, pengeluaran, bagaimana cara mengelola uang, untuk apa uang itu dibelanjakan, kemana uang itu pergi, segala sesuatu yang berkaitan dengan finansial, apa yang ada di pikiran ayah kaya, apa yang di pikiran ayah miskin itu dua-duanya berbeda. Itulah yang Pak Robert ini yang mengklarifikasikan mereka berdasarkan itu, berdasarkan pemahaman mereka tentang finansial. Siapa ayah miskin? Ayah miskin itu ayah kandungnya, ayah yang pendidikannya tinggi, berprofesi sebagai guru, lalu mempunyai gelar. Sedangkan ayah kaya itu mentornya yang dianggap ayah, yang mengajari Pak Robert ini tentang melek keuangan. Dia itu tidak lulus sekolah, tidak lulus SMP. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya nggak jelas. Nggak jelas karena apa? Karena dia mempunyai bisnis, bisnisnya banyak. Itulah yang menjadi pembeda antara keduanya. Pada awalnya dua ayah ini nggak benar-benar kaya dan nggak benar-benar miskin. Semuanya start pada garis start yang sama. Tapi dari awal mereka mempunyai dua mindset yang berbeda tentang uang, tentang aset, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan finansial mereka itu berbeda. Nah, kedua mindset yang berbeda itu yang akhirnya membuat ending dari perjalanan mereka itu berbeda. Nah, si ayah kaya ini pada akhir hidupnya memiliki warisan jutaan dolar, telah membangun banyak gereja dan amal kemanusiaan yang berlimpah di mana-mana. Di lain sisi, si ayah miskin ini berakhir dengan meninggalkan utang yang sangat banyak untuk keluarganya. Saya jamin kalian nggak akan ngantuk baca buku ini. Saya yang biasanya baru megang bukunya ya udah nguap, lalu baca 2 halaman udah ketiduran, merasa sangat asik saat baca buku ini dan mau tahu terus kelanjutannya bagaimana dari buku ini. Karena buku ini bukan bersifat menggurui, tapi buku ini tuh bercerita kepada kita, bercerita bagaimana pengarang buku ini, Pak Robert Kiyosaki ini mendapatkan pelajaran-pelajaran dari ayah kayanya, lalu juga pelajaran-pelajaran dari ayah miskinnya. Dan Pak Robert ini membandingkan dua pelajaran itu, mengamalkan yang menurut Pak Robert ini akan berpengaruh besar untuk kekayaan dirinya di masa depan. Ya tentu saja pengajaran dari si ayah kaya, melek finansial dari ayah kaya ini yang membuat Pak Robert ini akhirnya pada dewasanya mendapatkan kebebasan finansial. Sudah tidak berkutat lagi pada masalah-masalah finansial, tentang mindset,
tentang melek keuangan. Banyak hal yang sangat ditekankan di buku ini, salah satunya tentang tadi melek keuangan, bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita membelanjakan uang, definisi kita tentang uang, tentang aset, tentang utang, tentang pengeluaran, segalanya banyak ditekankan. Seperti yang tadi yang aset itu, saya sebenarnya udah nggak asing dengan istilah aset karena latar belakang pendidikan saya pernah sekolah di kejuruan akuntansi, jadi saya sudah familiar dengan yang namanya aset. Tapi sebelumnya yang saya dapatkan dulu definisi aset itu segala sesuatu yang bernilai, yang mempunyai nilai uang, yang mempunyai nilai materi, itulah aset. Tapi dalam buku ini menawarkan definisi yang berbeda. Yang dimaksud aset itu di buku ini segala sesuatu yang bisa mendatangkan pendapatan ke kantong kita. Jadi yang sebelumnya saya pikir aset itu seperti rumah, mobil, lalu saham, obligasi, itu yang saya pikir itu aset. Ternyata nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Aset itu segala sesuatu yang bisa mendatangkan pemasukan ke kantong kita. Apakah rumah bisa mendatangkan pemasukan ke kantong kita? Apakah mobil bisa mendatangkan pemasukan? Apakah saham, apakah obligasi bisa mendatangkan pemasukan? Juga definisi tentang utang. Jika tadi aset bisa memasukkan pendapatan ke kantong kita, utang itu segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Jika definisinya seperti itu, maka yang dimaksud aset itu bukan seperti rumah atau kendaraan. Seperti ini, jika kita membeli rumah, kita keluar uang kan pada saat itu. Lalu kita perlu merawat rumah itu, kita perlu membayar pajak, pastinya kita akan keluar uang dari kantong kita untuk merawat rumah itu. Jika lebih banyak uang yang keluar daripada uang yang masuk karena rumah itu, berarti secara definisi yang ditawarkan buku ini, rumah itu bukan aset, rumah itu utang. Karena utang itu segala sesuatu yang bisa mengeluarkan uang keluar dari kantong kita. Contoh lain juga seperti kendaraan, mobil atau motor. Apakah motor dan mobil yang kita punya itu bisa memasukkan uang ke kantong kita? Apakah lebih banyak uang yang keluar dari kantong kita karena kita punya mobil dan motor itu? Karena kan kita perlu bayar pajak, kita perlu beli bensin, kita perlu merawat motor itu. Karena definisi seperti ini menurut saya sangat penting. Definisi ini yang akan pada akhirnya akan membuat kita kaya dan miskin. Lalu apakah kita nggak boleh beli rumah? Apakah kita nggak boleh beli mobil? Ya nggak seperti itu. Pengarang di sini hanya memberikan gagasan baru tentang definisi aset dan utang. Ya terserah kita mau nurut, mau mengikuti, mau beli rumah apa enggak ya terserah kita. Ini hanya sebuah gagasan aja, boleh diterima boleh enggak. Tapi saya kira gagasan seperti ini cukup simpel dan cukup mudah dimengerti dan real pada kenyataannya. Karena memang pada kenyataannya kalau kita beli sesuatu itu terus-menerus akan mengeluarkan uang dari kantong kita, lama-kelamaan kita akan miskin kan. Kalau uang semakin banyak keluar dari kantong kita daripada uang itu masuk ke kantong kita, ya artinya kan kita akan lama-kelamaan akan miskin. Jadi gagasan tentang aset, tentang definisi aset dan utang dalam buku ini dari saya pribadi bisa saya terima. Itu salah satu hal yang ditekankan di buku ini. Sebenarnya banyak hal, tapi nggak akan saya bahas semuanya biar kalian juga bisa baca buku ini, bisa dapat sendiri insight dari buku ini. Pada intinya buku ini memberi kita nasihat bahwa perjalanan menuju kekayaan adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh rintangan di mana kita harus banyak merencanakan, kita harus banyak belajar, kita harus tahu rintangannya apa, kita harus tahu jebakannya apa, dan kita harus belajar bagaimana cara mengatasi hal-hal itu. Kita harus terus mengupdate diri kita, mengupdate ilmu kita, skill kita, agar lebih mudah dalam menempuh perjalanan kita menuju kekayaan. Saya setuju pendapat orang kalau investasi yang paling baik itu ke leher ke atas. Karena dengan pengetahuan dan keterampilan lah kita benar-benar bisa lebih mudah dalam menggapai kekayaan yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.